Halo, saudara para pencinta politik. Selamat datang kembali di PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Kali ini kita akan membahas sebuah isu penting yang tengah menjadi perbincangan hangat di negeri kita ini, yaitu konflik antara DPR, Presiden, dan Mahkamah Konstitusi terkait penetapan batas usia calon kepala daerah. Hal ini nyata dari dinamika politik yang penuh dengan kepentingan, baik untuk kepentingan elit politik maupun arah kebijakan pemerintahan yang akan datang. Konflik kepentingan dalam penafsiran hukum. Mahkamah Konstitusi, lembaga yang seharusnya menjadi penjaga konstitusi, memiliki peran penting untuk memastikan bahwa semua peraturan hukum yang dibuat oleh DPR dan Presiden tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kasus terbaru, putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa semua persyaratan calon kepala daerah harus dipenuhi sebelum tahap penetapan calon. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menegaskan bahwa persyaratan pengajuan calon kepala daerah merubah ketentuan yang berlaku sebelumnya, antara lain batasan usia calon dan batasan threshold. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi membuka peluang pencalonan kandidat kepala daerah atau wakil kepala daerah yang diusung oleh partai politik lebih mudah, sehingga peluang untuk terbukanya kotak kosong menjadi tidak berlaku. Dengan kata lain, peluang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilakukan oleh partai politik dapat lebih dari satu pasangan calon. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi telah melakukan proses demokratisasi dalam pemilu kada tahun 2024 ini. Di sisi yang lain, DPR dan Presiden lebih memilih menggunakan norma yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung untuk tetap melaksanakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbeda dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut. Langkah ini jelas menunjukkan adanya konflik kepentingan politik antara DPR dan Presiden di satu pihak dan Mahkamah Konstitusi di pihak yang lain. Kita tentu bertanya, mengapa DPR dan Presiden lebih memilih mengikuti putusan MA? Apakah ada upaya untuk membuka peluang bagi figur-figur muda yang dianggap strategis bagi partai dan gabungan partai untuk kepentingan kekuasaan kelompok tertentu, sekaligus melakukan hegemoni politik untuk menutup peluang bagi partai politik yang lain mengajukan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan kualifikasi tertentu, misalnya populer dan angka survei yang cukup tinggi. Juga, langkah ini bisa saja sebagai cara untuk memperkuat atau memperluas pengaruh politik di daerah dengan menyiapkan calon-calon kepala daerah yang lebih mudah diatur dan loyal pada kepentingan penguasa saat ini. Dengan demikian oleh DPR, Presiden, gabungan partai politik di bawah koordinasi penguasa, keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut diartikan sebagai penghambat syahwat kekuasaan yang mereka sudah bayangkan akan dimiliki melalui pemilu kada tahun 2024 ini. Pergeseran kekuasaan
dan krisis legitimasi. Keputusan DPR dan Presiden yang seolah-olah mengurangi otoritas Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi bisa menimbulkan krisis legitimasi hukum. Jika lembaga-lembaga negara sendiri tidak patuh pada putusan Mahkamah Konstitusi, bagaimana kita bisa berharap rakyat akan percaya pada sistem hukum yang ada? Hal ini beresiko menciptakan presiden buruk di mana keputusan hukum yang lebih tinggi bisa diabaikan demi memenuhi agenda politik jangka pendek dari kelompok kekuasaan tertentu. Krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara akan semakin dalam jika DPR dan Presiden terus melangkah tanpa memperhatikan supremasi hukum. Melihat pergerakan publik yang spontan dan masif menentang langkah DPR dan Presiden untuk menggagalkan keputusan Mahkamah Konstitusi, akan lebih baik bagi DPR dan Presiden mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut bila tidak ingin berkonfrontasi langsung dengan publik. Dampak terhadap demokrasi dan kedaulatan hukum. Ketidakselarasan antara DPR, Presiden, dan Mahkamah Konstitusi dalam isu batas usia calon kepala daerah juga membawa dampak negatif pada kualitas demokrasi kita. Prinsip kedaulatan hukum yang menjadi dasar demokrasi sejati menjadi terancam ketika institusi-institusi negara tidak patuh pada peraturan yang mereka buat sendiri. Konflik ini juga dapat memperburuk fragmentasi politik di Indonesia, di mana ketidakpercayaan antar lembaga negara merambat ke ketidakpercayaan publik terhadap sistem pemerintahan secara keseluruhan. Dari sudut pandang politik, langkah DPR dan Presiden ini bisa dilihat sebagai upaya untuk menunjukkan dominasi mereka atas lembaga peradilan, dan itu menjadi isu yang sangat buruk dalam penerapan hukum dan politik demokrasi. Pesan yang ingin disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi mungkin adalah bahwa keputusan yang tidak sejalan dengan kepentingan politik penguasa dapat diabaikan begitu saja. Ini berpotensi mengarah pada otoritarianisme terselubung, di mana hukum dan konstitusi diatur bukan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, tetapi lebih kepada kepentingan politik kelompok tertentu atau kekuasaan tertentu. Solusi dan rekomendasi untuk mengatasi konflik ini perlu ada dialog yang terbuka dan jujur antar lembaga negara dengan fokus pada penegakan supremasi hukum dan konstitusi. DPR dan Presiden harus menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak menggunakan tafsiran hukum yang berbeda hanya demi memenuhi kepentingan politik mereka, yaitu dominasi kekuasaan. Penguatan mekanisme check and balances sangat penting agar Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang yang lebih kuat untuk memastikan keputusan mereka tidak hanya menjadi rekomendasi belaka, tetapi wajib diimplementasikan oleh Presiden dan DPR. Selain itu, pendidikan hukum dan politik kepada masyarakat harus ditingkatkan. Masyarakat yang sadar hukum dapat menjadi pengawas aktif
terhadap proses legislatif dan menuntut akuntabilitas dari para pembuat kebijakan. Pada akhirnya, pertarungan hukum ini bukan hanya soal batas usia, tetapi juga tentang masa depan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Kita semua harus tegas dan konsisten dalam menegakkan hukum agar stabilitas politik tetap terjaga dan negara ini terus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional yang kita junjung tinggi bersama. Saudara, itulah ulasan kami tentang konflik hukum batas usia, pertarungan antara DPR, Presiden, dan Mahkamah Konstitusi. Mungkin Anda punya pendapat berbeda, silakan ditulis di kolom komentar. Mari kita jadikan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan sebagai wadah diskusi yang konstruktif. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk update video selanjutnya. Mari kita terus belajar dan berdiskusi untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Saudara, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Terima kasih.